Dengan kedatangan Gianpiero Gasperini menjadi pelatih Roma, Marco Palma, pakar bursa transfer telah mengidentifikasi 6 profil ofensif yang ideal untuk permainan pelatih Piedmontese, yang perlu diperhatikan menjelang musim panas. 1. Kerim Alajbegovic Bayer Leverkusen, 17 tahun. Tipe, penyerang sayap gelandang serang. Gaya, dinamis, teknikal, eksplosif. Keunggulan, kaki 2 ambidextrous, aset langka. Kombinasi teknik dan naluri mencetak gol. Sangat cocok untuk peran penyerang bayangan dalam skema Gasperini. Potensi, Ralf Diamond, bisa menjadi Papu Gomez baru. Asterisk harga rendah 6 miliar euro, gaji rendah investasi jangka panjang. 2. Elias Benseguir Monaco, 20 tahun. Tipe, sayap kreatif playmaker. Gaya, pemain elegan dengan flair ala Zidane. Keunggulan, dribbling lincah, pengambil bola mati. Visi permainan, mampu membuka pertahanan. Bisa bermain di belakang striker atau melebar. Potensi, profil intelektual yang bisa jadi maestro lini depan. Kendala, harga tinggi 30 miliar euro perlu manuver cerdas. 3. Armand Lauriente Sassuolo, 27 tahun. Tipe, penyerang sayap kiri inside forward. Gaya, cepat, direct, agresif. Keunggulan, tembakan jarak jauh dan bola mati. Pressing intens, cocok dalam transisi cepat. Tajam di seri B, siap kembali ke seri A. Potensi, plug and play untuk Gasperini di sisi kiri. Asterisk biaya menengah, pengalaman Italia transisi mulus. 4. Romeo Fernand Bruges, 21 tahun. Tipe, striker tengah klasik. Gaya, elegan, taktis, penyerang, berpendidikan. Keunggulan, posisi dan konektivitas dengan lini kedua. Finisher cerdas, mampu kerjasama dalam fase build-up. Potensi, striker ideal ala Gasperini, seperti Zapata muda. Asterisk gaji rendah dan ruang berkembang besar. 5. Ori Oskarsson Real Sociedad, 21 tahun. Tipe, target man modern. Gaya, fisik, house goal, killer di kotak penalti. Keunggulan, duel udara dan penyelesaian cepat. Jalur perkembangan cepat dari Skandinavia ke La Liga. Potensi, tipe Haaland Lite, cocok untuk permainan vertikal. Asterisk nilai 22 miliar euro sama dengan tantangan negosiasi hanya jika prioritas utama. 6. Harry Wilson Fulham, 28 tahun. Tipe, sayap kanan kreator. Gaya, eksekutor bola mati, pengatur tempo. Keunggulan, pengalaman Premier League, 60 caps internasional pemimpin lini depan. Potensi, jalur cepat ke produktivitas, bisa jadi tutor pemain muda. Namun, gaji tinggi dan usia di ambang puncak karir. Rekomendasi strategis. Untuk pengembangan jangka panjang, Alajbegovic dan Ferman murah, muda, sangat Gasperinian. Untuk performa langsung, Lauriente dan Wilson solusi siap pakai. Jika berani ambil risiko besar, Benseguir profil spektakuler, investasi bernilai tinggi. Untuk striker masa depan, Oskarsson bisa jadi mesin gol selama 1 dekade ke depan. Paulo Dybala mengatakan tidak untuk Al Hilal. Sebuah keputusan yang mencerminkan integritas profesional dan komitmen terhadap proyek jangka panjang bersama Roma. Meski mendapat tawaran mengejutkan dari klub kaya Arab Saudi, Al Hilal kini dilatih oleh Simone Inzaghi, yang siap membayar $10 juta hanya untuk 1 bulan kontrak. Dybala menolak secara tegas. Menurut laporan Cesar Luis Merlo, Al Hilal mencoba merekrut Dybala secara eksklusif untuk Piala Dunia Antar Klub, ajang yang akan mempertemukan para juara dari berbagai konfederasi dan menarik bintang-bintang global. Namun, meski kontraknya hanya berdurasi singkat dan jumlah pertandingan maksimal hanya 3, tawaran finansial yang diajukan sangat luar biasa. Dybala memilih untuk bertahan. Ia berterima kasih kepada klub Saudi atas minat mereka, namun menolak dengan sopan. Keputusannya didasarkan pada 2 alasan utama. 1. Profesionalisme dan loyalitas terhadap AS Roma, yang musim depan akan dipimpin oleh Gianpiero Gasperini, pelatih dengan gaya permainan progresif yang diyakini cocok dengan karakteristik teknis Dybala. 2. Kondisi fisik dan pemulihan dari cedera yang memaksanya naik ke meja operasi pada Maret lalu. Saat ini, Dybala sedang menjalani program pelatihan individual agar kembali ke performa terbaik saat pramusim dimulai. Dengan kegagalan Al Hilal merekrut Theo Hernandez, Angelino, dan kini Dybala,
semakin jelas bahwa tidak semua pemain bisa digoda oleh kekuatan finansial semata. Dybala telah menunjukkan bahwa kesetiaan, kebugaran, dan proyek sepak bola tetap menjadi landasan keputusan bagi pemain kelas dunia. Shomurodov melakukan pembicaraan dengan Başakşehir. Masa depan Eldor Shomurodov mungkin akan segera meninggalkan Roma secara permanen. Menurut jurnalis Turki Yagis Sabuncuoglu, penyerang Uzbekistan itu memiliki kontak langsung dengan Başakşehir. Klub Istanbul tertarik merekrutnya untuk musim depan. Kontak awal antara kedua pihak telah dimulai, dan tidak menutup kemungkinan negosiasi sesungguhnya dapat terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Roma, pada bagian mereka, tidak akan menentang transfer permanen jika tawaran yang dianggap sesuai tiba. Setelah pasang surut antara Genoa, Cagliari, dan Spezia, petualangan baru kini dapat terbuka bagi penyerang tengah Giallorossi. Massara menolak Cagliari dan memilih Roma. Roma News. Frederick Massara memilih untuk tidak menerima tawaran Cagliari. Penolakan itu bukan sekadar isyarat penolakan terhadap sebuah tawaran, melainkan sinyal kuat dari keinginannya untuk mengikatkan dirinya pada proyek yang lebih besar dan lebih ambisius. Dan Roma, saat ini mewakili jenis proyek tersebut. Keluarga Friedkin ingin membawa klub kembali ke puncak dan untuk melakukannya, mereka tahu bahwa mereka harus fokus pada tokoh-tokoh penting, dengan Gasperini di bangku cadangan, Ranieri di perusahaan, dan direktur olahraga berpengalaman seperti Massara. Fondasi akan diletakkan untuk fase baru proyek Giallorossi. Roma pertimbangkan De Paul untuk memperkuat tengah Roma. Rodrigo De Paul akan meninggalkan Atletico Madrid. Klub bersedia bernegosiasi dengan harga 25–30 juta euro. Manajemen Roma melihat situasi De Paul, setelah dipastikan kedatangan DS baru Roma bersedia untuk berunding. Dengan pengalamannya di Italia, kualitas akan menjadi profil yang tepat untuk meningkatkan level Roma lagi. Stadion, maju tapi perlahan, Roma ganti manajer dan persiapkan serangan menentukan. Il Messaggero, jalan hidup AS Roma dan Lorenzo Vitali, mantan CEO sekaligus pengacara klub, akhirnya berpisah. Kepergiannya menambah daftar panjang jajaran eksekutif yang telah disingkirkan oleh pemilik klub, keluarga Friedkin. Kini seluruh tanggung jawab berkas proyek diserahkan kepada Lucia Bernabe, yang sebelumnya bekerja di bawah arahan Vitali. Mulai besok, ia akan melapor langsung kepada keluarga Friedkin. Proyek stadion baru ini telah melewati fase-fase yang tidak mudah, pernah terjerat dalam stagnasi selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sebelum memasuki fase percepatan seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Penggalian arkeologi tengah berlangsung dengan ritme yang cukup cepat, meskipun hingga kini belum menghasilkan temuan signifikan. Salah satu tantangan utama yang kini dihadapi Bernabe adalah menghindari keterlambatan lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan lapangan seperti survei geologi dan eksplorasi arkeologis. Masalah kawasan hutan tetap menjadi isu krusial. Departemen Lingkungan Hidup telah menunjuk seorang pakar untuk mengevaluasi area tersebut. Analisis hampir rampung, namun belum mengarah pada kesimpulan final. Berbagai pertemuan terus berlangsung, termasuk yang terakhir pada Senin pagi di kantor wilayah, guna menentukan prosedur kompensasi bagi spesies pohon yang harus ditebang demi kelanjutan penggalian. Sementara itu, persoalan terkait perusahaan suku cadang mobil yang menempati area proyek ini telah mencapai titik akhir. Masa perpanjangan yang diberikan pemerintah kota kepada perusahaan untuk menyelesaikan pembersihan lahan telah habis pada hari Senin lalu. Namun, berdasarkan risalah rapat terakhir, proses tersebut belum tuntas. Perusahaan akhirnya mengajukan dan memperoleh penundaan tambahan untuk menyelesaikan pemindahan material, termasuk skala tekanan dan peralatan lainnya. Pemerintah kota kini secara resmi telah mengambil kembali kendali atas lahan tersebut. Disepakati waktu 5 hari bagi perusahaan untuk menyelesaikan pengosongan. AS Roma pun turut menyetujui perpanjangan ini, sembari menegaskan bahwa aktivitas teknis dan arkeologis baru dapat dimulai paling cepat pada bulan Juli.